أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan khutbah Jumat kita hari ini, mari kita memperhatikan sebuah surat pendek terdiri atas 5 ayat yang terdapat dalam juz Amma, yaitu surat Al-Lahab atau surat Tabbat Yada. Surat ini menjelaskan tentang bagaimana salah seorang paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab, yang pada awalnya ia sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini sangat menyayangi Nabi Muhammad yang masih kecil atau bayi itu, karena ini menjadi pengganti dari saudaranya yang paling bungsu, yaitu Abdullah, ayah dari Rasulullah, yang meninggal di usia muda. Ya, ketika Abdullah ini menikah dengan Aminah, dan pada saat Aminah mengandung anaknya yang itu adalah Nabi Muhammad, itu Abdullah meninggal dunia. Jadi Abdullah ini adalah anak yang ke-10 atau nomor 10 dari Abdul Muttalib. Maka saudara tuanya diantaranya adalah Abu Lahab. Jadi ketika Abdullah meninggal dunia, Abu Lahab sedih, kehilangan saudara bungsu, saudara kecilnya. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad, ia sangat bergembira dan berbahagia. Bahkan ia mengirim jariahnya, seorang budak perempuan yang muda yang bernama Suaibah, untuk menyusukan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Kemudian
Sesudah Rasulullah dewasa, diangkat menjadi Rasul, maka pada awalnya Rasulullah berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang paling dekat, ya, seperti istrinya Khadijah, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sesudah turun firman Allah yang memerintahkan untuk menyampaikan dakwah itu secara umum, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal akrabin. Jadi Rasulullah, Allah memerintahkan, wahai Muhammad Rasulullah, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Mulailah Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara terbuka, tapi masih terbatas kepada kaum kerabat. Maka pada suatu pagi Nabi Muhammad berangkat menuju Bukit Sakha. Dia naik, kemudian berseru, dipanggilnya lah, ya Bani Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, ya. Maka ketika sesudah Rasulullah memanggil, berdatanganlah anak keturunan Bani Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, termasuk di dalamnya Abu Lahab. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, wahai para bapak dan ibu, paman-paman, orang-orang tua, kalau saya katakan ada musuh di balik bukit itu akan menyerang kita pagi ini atau sore nanti, bagaimana pendapat bapak dan ibu? Semua mengatakan kami percaya. Karena memang Nabi Muhammad SAW sejak kecil beliau tidak pernah berdusta, beliau tidak pernah berbohong. Nah, sesudah dites oleh Nabi Muhammad bahwa semua yang hadir itu percaya apa yang disampaikannya, maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ini Rasulullah wa inni nazirun, ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah dan sesungguhnya aku mengingatkan kepada anda semua bahwa di depan anda ada azab Allah yang dahsyat apabila anda mensekutukan Allah, kafir kepada Allah. Maka para hadirin ketika itu mulai mempertanyakan, ya, apa yang disampaikan Rasulullah. Tiba-tiba pamannya yang sangat menyayanginya tadi, Abu Lahab, berdiri dengan mengucapkan tabballaka, celakalah engkau, hanya untuk ini engkau kumpulkan kami di sini. Jadi pamannya yang semula sangat menyayanginya mengutuknya, menyatakan celakalah engkau. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan wahyunya dengan menyatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, benar-benar celaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas kutukan dari Abu Lahab kepada Rasulullah itu dengan menyatakan bahwa yang celaka itu, sebenar-benar celaka adalah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada maknanya hartanya dan usaha-usahanya. Jadi artinya dijelaskan oleh Allah
bahwa Abu Lahab yang menentang dakwah Rasul itu akan celaka, dan segala usaha termasuk harta kekayaannya itu tidak akan ada manfaat sedikit pun membantunya dari kecelakaan yang sudah ditetapkan Allah. Baik itu kecelakaan di dunia ini, apalagi kecelakaan di akhirat yang akan dialaminya. Sayasla naran dzata lahab, bahkan Abu Lahab itu nanti kata Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan ternyata tidak hanya Abu Lahab yang menentang, yang menyerang dakwah Rasul, tetapi juga istrinya. Yang istrinya itu adalah tentu makciknya, ya, juga ikut dengan membawa kayu bakar. Kayu bakar ini maknanya adalah yang bisa membakar orang lain untuk ikut serta mencaci, ya, mengutuk Nabi Muhammad. Artinya dia menebarkan fitnah untuk ikut bersama-sama menghalangi dakwah Rasul. Fi jidiha hablum mim masad, di mana di lehernya itu tergantung tali yang terbuat dari sabuk. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ini merupakan surat yang memberikan peringatan kepada setiap orang yang mencoba untuk menghalangi dakwah risalah Islamiyah. Ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Usahanya itu tidak akan pernah sukses dan berhasil. Bahkan ia akan mengalami kecelakaan di muka bumi ini sebelum nanti masuk ke akhirat. Dan ternyata kita melihat dalam sejarahnya, Abu Lahab ini ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah, itu terjadi yang namanya Perang Badar, yang pada saat itu pasukan musyrik Makkah dipimpin oleh Abu Jahal. Dan Abu Lahab tidak ikut serta, tapi dia membayar orang untuk ikut di dalam pasukan Abu Jahal itu dengan semangat dan harapan besar pasukan musyrik Makkah akan bisa menghancurkan, membinasakan pasukan Nabi Muhammad SAW. Dan memang dalam perang Badar itu terjadi ketidakseimbangan, ya, pasukan. Pasukan Abu Jahal itu berjumlah 1000 orang dengan lengkap peralatannya, kendaraannya, sedangkan pasukan Nabi Muhammad hanya 300-an, itu pun tidak lengkap kendaraan dan peralatannya. Jadi pada saat itu Abu Lahab sangat, ya, bersemangat untuk mendengar berita dan informasi kehancuran Nabi Muhammad, kemenangan Abu Jahal dengan pasukan. Tapi apa yang terjadi, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika beberapa tentara pasukan musyrik Makkah sampai di Makkah, justru informasi yang sebaliknya yang diterima oleh Abu Lahab, di mana 70 pasukan musyrik Makkah itu tewas, 70 tertawan, bahkan, ya, mertua atau tutur mertua dari Abu Lahab, istrinya itu adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan. Istri Abu Sufyan itu namanya Hindun.
ayah dari Hindun dan dua saudara laki-lakinya itu tewas. Bahkan Abu Jahal sendiri pimpinan perang musyrik Makkah juga tewas. Mendengar harapan yang bertolak belakang yang didengar oleh Abu Lahab, dia betul-betul pada saat itu sangat kecewa, dan dalam kekecewaan itulah dia mati, ya, akibat daripada apa yang menjadi harapannya itu justru sebaliknya yang terjadi. Jadi dia mati, ya, penasaran dalam kehidupannya, dan nanti di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini surat singkat yang memberikan pelajaran kepada kita. Pertama adalah bahwa kadang-kadang yang menentang kebenaran itu bisa datang dari keluarga kita sendiri. Maka oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana menginformasikan kebenaran itu kepada keluarga kita. Maka dalam hadis, dalam ayat Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, kita tidak hanya, ya, meningkatkan kualitas iman kita sendirian, tapi mari kita perhatikan keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita. Ajak mereka untuk ikut bersama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, setiap orang yang berusaha untuk menghalangi dakwah Islamiah itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan celaka di dunia ini dan dia akan sengsara di akhirat kelak. Oleh karena itu, surat ini meskipun singkat memberi peringatan kepada diri kita dan juga memberikan ancaman kepada musuh-musuh kita. Kita melihat pada kehidupan kita saat ini banyak, ya, usaha-usaha orang-orang yang tidak senang kepada Islam, menyudutkan Islam, mendiskreditkan Islam, memojokkan Islam. Tapi sebagai umat Islam kita harus tetap optimisme bahwa Allah akan menyertai kita. Bantuan dan pertolongan Allah akan selalu ada, baik di dunia terutama di akhirat kelak. Sehingga surat ini memberikan kepada kita optimisme, walaupun banyak yang mencoba untuk menghalangi dakwah, penyebaran, peningkatan iman Islam di dalam kehidupan ini, maka kita sebagai hamba Allah yang beriman harus tetap yakin dan percaya bahwa innallaha ma'ana, Allah itu beserta kita. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan memberikan motivasi dan semangat kepada kita di dalam menjalankan dan menegakkan ajaran-ajaran Islam bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan jiran tetangga kita. Dan kita harus yakin apa yang disampaikan Allah di dalam firman-Nya, di antaranya dalam surat Al-Lahab ini. Barakallah li wa lakum wastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim.